Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dipertemukan ya untuk pembelajaran IPA. Tidak lupa ya, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya dan tetap semangat dalam belajar. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, banyak sekali terjadi pencemaran lingkungan. Misalnya, kalau kalian tahu sungai di Pandaan Pasuruan yang sebelumnya jernih tiba-tiba dipenuhi oleh busa. Nah, ini disebabkan salah satunya karena apa? Ya, betul, karena pencemaran air. Karena adanya pencemaran air ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Apa yang dimaksud dengan polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Kapan suatu zat dapat dikatakan suatu polutan atau sebagai polutan? Yang pertama, jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kemudian yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, contoh gambar pencemaran lingkungan ya, bisa kalian lihat. Kemudian faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air yaitu bisa menurunkan kualitas lingkungan, menyebabkan gangguan kesehatan, kemudian pemekatan hayati ya, mengganggu pemandangan dan bisa mempercepat proses kerusakan benda. Pencemaran yang kedua yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara bisa dibedakan, ada pencemaran udara primer yaitu disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder. Ini disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada aktivitas alam seperti meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kedua, aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, CFC, dan lain-lainnya. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, berdampak pada kesehatan. Contohnya bisa menimbulkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan,
Kemudian yang kedua, pada tumbuhan bisa merusak pepohonan setempat ya. Ketiga, bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, yaitu bisa meningkatkan suhu bumi. Keempat, bisa merusak atau rusaknya lapisan ozon yang diakibatkan oleh adanya gas CFC. Pencemaran yang ketiga yaitu ada pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah itu adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Bisa kalian lihat ya gambar di sini akibat dari pencemaran tanah. Ya. Faktor penyebab pencemaran tanah yaitu limbah domestik. Ya, limbah domestik nanti ada limbah padat, contohnya plastik, serat, keramik, kaleng dan lain-lain. Limbah cair misalnya tinja, deterjen, oli, cat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, limbah industri. Limbah industri pun dibedakan ada dua, ada limbah padat misalnya lumpur, pulp, ya, rayon, pengawetan buah, pengawetan ikan dan lain-lain. Kemudian limbah cair yaitu sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia seperti timbal, arsen, boron dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ya penyebab pencemaran tanah ada limbah pertanian. Ya, contohnya seperti sisa-sisa pupuk sintesis dan pestisida. Dampak dari pencemaran tanah yang pertama berdampak pada kesehatan, yaitu bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti kerusakan ginjal, penurunan sistem saraf, sakit kepala, iritasi mata, ruam kulit dan lain-lain. Yang kedua berdampak pada ekosistem, yaitu bisa menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Kemudian yang ketiga berdampak pada tanah yaitu menyebabkan perubahan metabolisme tanaman sehingga hasil pertanian menurun. Ya, ini nanti untuk tugas kalian di rumah ya. Kalian cari bagaimana cara menanggulangi pencemaran air, udara dan tanah tersebut ya. Kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan yang akan datang ini sudah dikumpulkan ya. Nanti bisa kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatian dan pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap sehat ya. Kemudian dan juga harus tetap semangat. Terlebih ya berhubungan dengan materi kita hari ini, ayo kita jaga lingkungan kita ya. Akhir kata saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.